Kita mau berdoa, kita mau arahkan hati kita sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membuka hati. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur. Kami menerima anugerah-Mu. Kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Kami menerima kasih-Mu di dalam hidup kami. Ada kemurahan-Mu yang nyata di dalam hidup kami Bapa. Kau selalu menyertai kami. Kau selalu memelihara kami. Ini kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi hanya bagi nama Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Sungguh indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Kami menikmati. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
menikmati kasih Tuhan, kita menikmati anugerah-Nya. Bersamamu ku lewati Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ada kemurahan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Ada cinta-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tetap menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih
kebesaran-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Coba tengok kiri kanannya, berikan senyum. Iya. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Yesus Allah yang luar biasa. Gloria. Datang ke hadirat Tuhan, bawa pujian. Bersyukur Tuhan, hati kami Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua angkat tangannya. Tetap semangat, amin. Tuhan Yesus besar, amin. Haleluya. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan, masih semangat? Kita goyang yuk. Kita memuji Tuhan ya. Kau 1, 2, 3. Goyangnya. Capek gak? Udah, cukup. Ya, belum disuruh duduk. Gak apa-apa, silakan duduk ya. Puji nama Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari
Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menerima kasih Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh datang untuk memuja-Mu, menyembah-Mu, kami sangat bersyukur Tuhan. Ini semuanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu baru datang dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengucap syukur kepadamu atas semua pertolongan-Mu, atas semua penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan biar sore hari ini kami boleh menikmati Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan, yang sudah menebus keberadaan hidup kami dari semua kegagalan kami, dari semua kelemahan kami, dari ketidakberhasilan kami. Untuk kami Tuhan terus Tuhan berkemenangan di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan, dan mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih. Seluruhnya kami yang boleh hadir, mari Tuhan menghibur setiap kami, menguatkan setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang rindu untuk membangun kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, sebagaimana yang Engkau sudah rencanakan. Masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Seluruhnya kami yang boleh hadir, kami juga yakin dan percaya Engkau rindu memberkati setiap kami, membawa kami untuk menyadari betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu bagi kami sore hari ini, apapun yang menjadi kerinduan-Mu, untuk kami boleh mengenal akan Engkau lebih dan lebih lagi.
Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Masih tepuk tangan dulu dong untuk tim kita sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Haleluya. Memang kalau sudah memuji Tuhan kayaknya pengen memuji terus ya. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara melakukan ini semuanya bukan supaya sekedar hanya ingin diberkati, amin. Tapi karena kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Karena sepanjang hari-hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Jadi waktu kita datang beribadah itu bukan cuma sekedar Tuhan berkati saya, tapi kita ingin mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Jadi sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, saya kira saudara katakan kamu pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasih Tuhan, amin. Oke, sore hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini akan menyadarkan kita betapa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Cuman kadang-kadang kita banyak yang tidak sadar ya, bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Sehingga kita akhirnya Bapak Ibu Saudara mencoba untuk mencari begitu banyak hal yang lainnya yang membuat kita akan dapat menikmati begitu banyak hal sebagaimana yang kita inginkan. Padahal perjalanan kehidupan kita bukan sebagaimana yang kita inginkan, tetapi sebagaimana yang Tuhan inginkan, amin. Karena ketika saudara dijadikan oleh Tuhan, sadar saudara betapa Tuhan menaruhkan tujuannya dalam hidup saudara. Sehingga perjalanan hidup saudara, ketika saudara menyadari itu bukan tujuannya kita, tapi sebenarnya ada tujuan siapa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin. Sehingga kadang-kadang ketika kita gagal, ketika kita mengalami begitu masalah, kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Padahal di balik semua kegagalan yang ada, kelemahan kita, Tuhan punya tujuan, amin. Iya, sebagaimana Yusuf mungkin saudara lihat, kelihatannya dia gagal, kelihatannya dia menderita, kelihatannya dia menanggung begitu banyak kesalahan di dalam keberadaan hidupnya. Kenapa saya dibuang? Kenapa saya jadi budak? Kenapa saya masuk penjara? Kenapa saya mengalami aniaya seperti ini? Tapi di balik itu semuanya ternyata Allah punya tujuan. Amin. Jadi saya kira saudara, ternyata Allah punya tujuan dalam hidup. Amin. Kita kadang enggak sadar. Jadi saya kira sadar. Karena kita selalu dalam perjalanan hidup ini memaksa keinginan kita terus, saudara. Sampai akhirnya ketika keinginannya tidak tercapai, kita merasa Tuhan tidak beserta. Padahal Tuhan menyertai kita. Dia nggak pernah melupakan saudara. Itu sudah janjinya Tuhan. Makanya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Amin. Karena ternyata kita ini tidak menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya menyadarinya bahwa kita punya keinginan yang harus terus dipenuhi. Jadi akhirnya kita memaksa keinginan kita terus, Bapak Ibu Saudara. Sampai kita tidak menyadari bahwa ternyata ada tujuan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Kita akan buka ayatnya dulu dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan ini akan jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mencoba dirinya untuk terlihat tidak lemah, tapi terlihat apa? Luar biasa gitu, ya kan? Selalu menutupi. Makanya di medsos, Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu, amin. Kita tidak pernah menunjukkan kelemahan kita. Kita akan menunjukkan apa? Kelebihan kita, kekuatan kita. Padahal bukan punya kita kadang-kadang. Ya. Kita selalu membawa diri kita seakan-akan kita kuat, padahal kita lemah. Bahkan lagi sedih pun kita akan menunjukkan sesuatu yang lucuan, padahal kita tertawa sambil menangis, Bapak Ibu Saudara. Ya, di medsos kita seringkali merasa bahwa orang lain hidupnya bahagia, kita enggak. Padahal orang lain melihat kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Mereka melihat kita seakan-akan bahagia, padahal enggak. Karena kita selalu menunjukkan yang baik-baik. Ya, sesuatu yang merasa bahwa walaupun kita bodoh terlihat pintar. Padahal kalau orang bodoh diam, katanya akan terlihat apa? Pintar. Amin.
Iya, karena kalau orang bodoh ngomong kelihatan apa? Bodohnya, mendingan diem. Jadi kalau orang bodoh diem kelihatan pintar. Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Kita pengen menunjukkan sesuatu yang seakan-akan kita pandai, seakan-akan kita bijaksana, seakan-akan kita kaya, seakan-akan kita luar biasa. Padahal semuanya hanya kamuflase. Dunia ingin seperti itu dan kita didorong untuk melakukan hal yang sama. Padahal firman Allah berkata, Bapak Ibu Saudara, enggak usah seperti itu. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di saat kita merasakan kelemahan, di saat kita mengakui kelemahan, justru di situ kuasanya nyata. Amin. Iya, jadi saya nggak saudara, jangan takut kelihatan lemah. Amin. Ya, karena di situ kekuatan Tuhan dinyatakan. Nah, ketika kita membohongi diri kita, menipu diri kita dengan itu semuanya, kita tidak merasa bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita mencoba menutupi itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, dan kita coba melakukan itu semua dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita lupa akan identitas kita, keberadaan kita yang sesungguhnya. Jadi hidup memang tidak pernah berjalan lurus dan mulus hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada saat-saat ketika dunia ini terasa begitu berat di dalam perjalanan hidup kita. Ketika ujian datang bertubi-tubi dan seakan-akan tidak pernah berhenti. Ya, semua usaha kelihatannya sia-sia, tapi justru di titik inilah kita bisa memilih mau menyerah atau terus berserah. Amin. Iya, mau berhenti atau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Banyak orang ketika coba untuk menutupi kelemahannya dengan kekuatannya, seakan-akan itu dia mampu. Ini banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi saya ingin sampaikan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita luar biasa. Justru dia tahu kelemahan kita. Amin. Dia sangat-sangat mengetahui keberadaan kita. Dan ketika kita membuka diri di dalam keberadaan hidup kita dengan Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Ya, hanya Engkau yang mampu. Saya yakinkan, Bapak Saudara, Engkau sedang membuka hatimu untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan malu untuk terlihat lemah, karena Tuhan kita di dalam kelemahan Dia menunjukkan apa? Kuasanya dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah menyerah hari-hari dengan situasi kondisi yang ada. Ayo tetap percaya karena Allah kita luar biasa, dan kebaikan Tuhan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kasih karena Tuhan itu ternyata dikatakan cukup buat kita. Ketika kita lemah, kekuatan Tuhan bahkan lebih dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sudah tidak lagi berdaya, Bapak Ibu Saudara, kehilangan segalanya, tidak lagi mampu untuk berkata-kata banyak, karena kita mengalami begitu banyak masalah. Kita sampai nggak bisa ngomong, saking banyaknya masalah. Nangis pun rasanya sudah kering air mata, Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang dengan belas kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Inilah Tuhan kita yang luar biasa, dan Dia ingin menyatakannya lebih dahsyat lagi. Bahkan ketika saudara dalam kelemahanmu, kegagalanmu, dosa-dosamu, Dia datang mati buat kita, Bapak Ibu Saudara, menebus segala keberadaan hidup kita. Bukan ketika kita lagi kuat, bukan ketika kita lagi berdoa, lagi beribadah, lalu Dia rela mati buat kita karena kita orang baik. Nah, tapi justru ketika kita lemah, lagi banyak dosa, lagi gagal, lagi kayaknya nggak berdaya, Dia rela mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Ayatnya kita buka, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Supaya saudara sadar bahwa engkau sudah hidup di bawah kasih karunia. Kasih karuniamu cukup. Ya, kasih karuniamu cukup, kata Tuhan. Itu saja yang kita perlukan. Itu akan membawa kita untuk dapat mengalami kemenangan yang luar biasa. Dikatakan Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa atau berdosa? Berdosa, saudara. Ketika kita lemah, ketika kita lagi enggak berdaya, Tuhan saya lemah, banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Dia rela mati buat kita. Wow, Dia Allah yang luar biasa. Kita nggak mampu untuk menyelamatkan diri kita, Dia datang, Bapak Ibu Saudara, menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib, supaya kita yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita diberikan keselamatan yang luar biasa. Jadi pastikan, Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun keberadaan saudara, berapa berat pun dosa saudara,
Saya ingin memberitahukan Yesus datang mati menebus segala dosa dan kesalahan saudara. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, bukan karena kita kuat, tapi karena memang kita lemah, nggak mampu. Tuhan saya menjalankan syarat-syarat agama saya itu nggak mampu. Doa puasa apalagi kan gitu. Tuhan ya kan gitu ya, nggak sanggup saya ya. Tapi itu juga bukan yang menguduskan kita. Amin. Karena yang menguduskan kita darah dari Yesus. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata kamu sudah dibenarkan. Amin. Ya. Jadi siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Jadi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita ya. Tuhan kita luar biasa. Kita lanjut di dalam Lukas pasal yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Nah kadang-kadang kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita, tapi kita merasa nggak layak, ya. Karena agama mengajarkan begitu banyak syarat buat kita. Kalau kamu mau disayang Tuhan, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Kita nggak bisa. Akhirnya kita merasa tidak layak disayang sama Tuhan, tidak layak diberkati sama Tuhan, karena saya masih banyak kesalahan Tuhan. Ya, seakan-akan saya nggak mampu untuk melakukan semua syarat yang ada. Tapi Tuhan, Dia menerima kita tanpa syarat. Kenapa saudara? Karena syaratnya sudah apa? Sudah dibayar oleh Yesus. Amin. Dia mati menembus segala dosa dan kesalahan kita, mengangkat segala kelemahan kita. Dia menebus hidup kita. Dia rela mati, ya, supaya kita yang mati dihidupkan. Dia yang benar rela berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Dia yang kudus rela kotor, hidup menanggung segala dosa kita. Biarin saya mati buat kamu kok, katanya gitu. Iya. Supaya kamu diselamatkan. Wow, itulah Yesus kita. Orang nggak paham dengan ini. Makanya mereka sering ketawa, kenapa Tuhan kok rela mati, ya kan gitu ya. Kok Tuhan mau lakukan itu? Padahal itu semuanya dilakukan karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita, supaya kita diselamatkan. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 kita buka di situ Bapak Saudara. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dikatakan di situ. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama apa? Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat yang ke-12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu apa? Menyertai janda itu. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya apa? Jangan menangis. Ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Amin. Jadi di sini ada sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana orang mati dibangkitkan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, enggak ada hal-hal yang diperbuat oleh janda ini untuk supaya mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semuanya semata-mata karena belas kasihan Tuhan kita. Enggak ada sesuatu yang dari Tuhan tolong dong anak saya mati dibangkitkan. Enggak ada permohonan doa, enggak ada permohonan sesuatu sama Tuhan. Yang ada adalah belas kasihan Tuhan kepada orang ini. Saya ingin membawa saudara untuk menyadari, di sini kalau saudara membaca ada janda, itu adalah gambaran dari orang yang lemah, enggak ada suami, anaknya satu lagi, sumber pengharapan dia, tapi akhirnya justru malah mati, meninggal. Bayangin kondisinya, ya. Jadi janda ini memiliki sebuah keberadaan, kedukaan yang luar biasa, masa lalu yang penuh duka cita, ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang sulit karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Janda ini mungkin merasakan sebuah luka karena ditinggalkan oleh suami yang dikasihi. Pengharapan dia, tempat bergantungnya dia sudah meninggalkan dia. Dan dia berharap kepada anaknya. Ternyata anaknya pun apa? Mati, meninggal.
Jadi dia di sini dalam kondisi masa lalu yang penuh luka, Bapak Ibu Saudara, yang penuh dengan kepahitan mungkin, ditinggal mati oleh suaminya. Mereka mungkin harus berjuang sendirian untuk menghidupi dirinya dan menghidupi anak-anaknya. Perjuangannya luar biasa. Dia berpikir itulah yang dia harus lakukan. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang memiliki masa lalu yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan luka di dalam perjalanan hidupnya. Mungkin ini adalah gambaran dari saudara. Mungkin saudara hari-hari ini penuh dengan duka cita, penuh dengan luka, berjuang hari-hari ini untuk menghidupi dirimu dan orang-orang yang ada bersama dengan engkau. Mungkin engkau orangnya, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, dia sedang menjalani sebuah kehidupan yang tidak nyaman, ya, kehidupan masa kini yang pahit. Ya. Satu-satunya dia ingin membawa kepada anaknya bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, dewasa menjadi sebuah pengharapan, tapi ternyata dia mati. Ya. Jadi akhirnya mereka tidak lagi memiliki hal-hal yang dia harapkan. Masa lalunya suram, masa kininya juga suram. Gimana dengan ke depan? Dia sudah kehilangan harapan. Ya. Enggak ada lagi harapan. Masa depannya dikatakan tanpa harapan. Mereka merasa tidak memiliki masa depan. Tidak ada anak lagi yang akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Tidak ada suami. Seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk hari esok. Inilah kondisi daripada keberadaan janda yang ditinggalkan mati oleh anaknya. Tapi dikatakan di sini, janda ini mungkin tidak berbuat apa-apa. Dia mungkin sudah mengalami kelemahan yang luar biasa. Air matanya pun mungkin sudah nggak bisa keluar lagi karena saking duka cita. Mungkin dia udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berdoa lagi. Tuhan tolong saya. Karena apa? Karena duka cita yang begitu luar biasa. Tapi dikatakan di sini, Tuhan datang berbelas kasihan. Amin. Itulah Yesus kita. Dia Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan dengan belas kasihnya datang, dia menolongnya tanpa syarat. Ya. Mungkin hari ini engkau juga tidak lagi bisa berdoa. Mungkin engkau juga adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang penuh dengan luka, ya, penuh dengan hal-hal yang menyedihkan. Mungkin engkau juga berpikir masa depanku penuh dengan keberadaan yang duka cita yang luar biasa. Enggak ada harapan. Enggak ada lagi yang bisa menolong saya. Anak-anak mungkin sudah meninggalkan, suami mungkin udah enggak ada, dan di sekitarmu sudah tidak ada yang menolong. Saya ingin sampaikan, ada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jangan pernah menyerah. Amin. Saya nggak kira saudara, jangan pernah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia datang dengan belas kasihannya, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan sebuah hal yang dahsyat. Dia membangkitkan anak muda yang mati ini. Ya, dengan otoritas dan kuasanya dia membangkitkan. Belas kasihannya luar biasa. Kasih karunia cukup bagi kita. Amin. Ya, ini penting. Ya, saya nggak kira sudah kasih karunia cukup buat kita. Haleluya. Amin. Iya, ini hal yang dahsyat. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Ketika kita kehilangan harapan, Tuhan memberikan harapan tanpa syarat lagi. Ketika kau datang sama Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan semua syarat. Dia sudah membayarnya dengan kematiannya di atas kayu salib. Bahkan ketika kau merasa aku hari ini penuh dengan kutukan, Pak. Orang tua saya dikutuk, mama saya dikutuk, saya juga dikutuk. Saya ingin sampaikan, kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Iya, jadi saudara bukan orang terkutuk. Amin. Saudara adalah orang yang diberkati. Cuman belum sadar. Jadi saya nggak sadar. Ya. Banyak kita belum sadar, saudara, karena kita terlalu mendengar banyak cerita yang membuat kita nggak sadar. Kita selalu diomongin kayak gitu. Kalau lagi gagal, wah ada kutuk nih, wah ada dosa nih. Dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi kita ternyata nggak sadar kalau Tuhan sudah bayar semua harganya, supaya kita diberkati. Nah, ketidaksadaran ini yang membuat kita nggak percaya dengan apa yang Dia sudah kerjakan. Sehingga akhirnya kita hanya melihat kepada kekuatan diri kita sendiri. Oh, pantesan saya nggak layak. Saya emang belum benar dari kita. Padahal Tuhan sudah membenarkan saudara.
Saudara berharga di matanya, sehingga dia rela mati buat saudara. Saudara adalah biji matanya. Saudara dicintai, makanya dia rela datang ke dalam dunia yang penuh sengsara. Dia dari surga mulia datang dalam dunia yang penuh sengsara, supaya saudara yang sengsara jadi mulia. Ya. Ini semuanya Tuhan lakukan dengan begitu luar biasa. Dipermalukan, dianiaya, diludahin, dibantai, dilemparin, Bapak Saudara, dipecut, ya kan gitu, penuh bilur dalam dirinya, sampai rela mati di atas kayu salib supaya saudara diselamatkan. Inilah harga yang harus dibayar. Mungkin kita yang menerimanya gratis, tapi Tuhan yang membayarnya penuh dengan duka cita, penuh dengan luka, penuh dengan kesakitan, ditinggalkan oleh Bapa. Kenapa? Karena dia menanggung dosa. Sehingga Bapa harus memalingkan wajahnya. Harusnya wajahnya terhadap kepada wajah Yesus, tapi dia harus memalingkan wajahnya supaya wajah Bapa bisa menyinari saudara. Amin. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan ingin saudara dengar, supaya saudara sadar bahwa hari ini engkau adalah orang-orang berharga, orang-orang yang harusnya menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Amin. Kita harus terus berserah, melangkah, karena kita yakin dan percaya kasih karunia-Nya cukup. Justru dalam kelemahan kuasa punya nyata, kata Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Rasul Paulus di sini, dia dapat mengalami sebuah keberadaan yang luar biasa, penuh dengan sukacita, selalu bermegah di dalam Tuhan, walaupun dia juga mengalami begitu banyak masalah, saudara. Ya. Dia pernah masuk penjara, bahkan ketika menulis surat ini pun dia ada di dalam penjara. Ya. Banyak surat-suratannya ditulis di dalam penjara, penuh dengan keberadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Paulus menyadari bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa. Kuasanya Tuhan itu memberikan kepada Paulus damai sejahtera, sukacita. Saya yakinkan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu poin yang luar biasa, engkau akan mengalami damai sejahtera. Amin. Ada sukacita dimanapun engkau berada. Ya, apapun yang kau sedang alami tidak akan mempengaruhi damai sejahtera. Jadi ketika kau menghadapi tantangan, tetap tenang, karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ketika kita mengalami masalah persoalan, kita tetap tenang, karena Tuhan akan selalu menolong keberadaan hidup kita. Inilah hal yang harus kita sadari untuk kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya, kadang-kadang kita tidak sadar hal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasih. Amin. Jadi Paulus di sini dapat bermegah hanya di dalam kekuatan Tuhan, karena dia menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Dia menyadari bahwa ketika kita lemah, Tuhan kuat. Jadi ketika kita mengalami masalah persoalan, nggak usah takut. Di dalam kelemahan itulah justru kuasa Tuhan bekerja. Yusuf ketika ada di dalam penjara, Bapak Saudara, justru di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Wow. Iya, Yusuf nggak mengeluh di situ. Iya, dia tetap mengalami sebuah keberadaan yang tenang. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, sampai kepala penjara pun memberikan kepercayaan sama dia. Iya, di dalam kondisinya yang seperti itu, dia tetap percaya Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan menyediakan kekuatannya bagi hidupnya untuk bertahan menghadapi semua tantangan apapun yang dia alaminya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Filipi 4 ayat yang ke-12 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara sadar betapa Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama sebagaimana kita alami. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata demikian. Aku tahu apa itu kekurangan. Dia pun pernah mengalami kekurangan. Mungkin beras saudara di rumah cuma tinggal 1 liter. Tuhan tahu kan? Tuhan tahu. Tenang aja. Amin. Karena dia Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Kadang-kadang kita udah was-was. Iya. Bulan depan itu bayaran kos gimana ini? Ya kan gitu ya. Bayar anak sekolah gimana ini? Iya. Kondisinya seperti ini dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu dia pun pernah jadi orang kaya, banyak berkatnya, saudara. Saya percaya di sini juga saudara mengalami hal yang sama, dulu pernah susah, sekarang diberkati, amin. Tapi kita diberkati bukan jadi orang yang tinggi hati, amin. Kita akan tetap rendah hati, amin.
Kita bukan orang apa? Orang kaya baru, amin. Iya, OKB katanya ya. Lagunya luar biasa, tapi kita anak Tuhan yang diberkati. Amin. Tetap rendah hati. Amin. Iya, jadi kalau lagi di jalan jangan lupa nyapa saya. Amin. Iya, gitu misalnya. Kadang-kadang udah mobil ganti nggak nyapa ya kan gitu ya. Nyapa saya gitu ya. It's okay ya, karena Tuhan kita baik. Amin. Rasul Paulus mengalami ini, Bapak dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia pernah mengalami. Saya yakin percaya kita juga semua pernah mengalami hal ini. Kita lagi susah, tinggal juga mungkin di selembar tikar doang, ya nggak ada bantalnya, ya Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mungkin mengalami kesusahan, tapi kadang-kadang kita juga tidur di kasur yang empuk yang luar biasa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, hati kita penuh dengan damai. Amin. Bapak Saudara, tempat yang mewah kalau nggak ada damai tidak bisa memberikan tidur yang nyaman. Iya, tapi kalau ada damai dimanapun saudara berada, saudara bisa tidur nyenyak. Amin. Ya, makanan apapun mungkin tidak bisa memuaskan kita, tapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, makanan apapun bisa membuat kita sukacita. Amin. Iya dong, ya. Nasi cuma nasi doang ya kan gitu. Sepiring makan berdua kalau lagi damai penuh dengan sukacita. Makanan mewah, steak mewah, tapi kalau lagi ribut mukanya cemberut, kira-kira gimana? Makannya juga penuh dengan duka cita. Ya, ini sebuah kebenaran yang Paulus alami, tapi ayat yang ke-13-nya dia berkata dengan demikian, Saudara. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Kenapa hal itu dia bisa alami? Kenapa dia bisa mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia kelaparan, ketika dia kesusahan, walaupun dalam kelimpahan dan lain sebagainya, dia tetap dipenuhi dengan ketenangan karena dia sadar, dia di dalam Tuhan. Dia memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Amin. Ini sebuah keberadaan yang Paulus alami, sehingga di sini ini ingin membawa setiap kita menyadari hal yang luar biasa ini. Sadar Bapak Ibu Saudara. Iya, betapa saudara adalah anak-anak yang dikasih. Amin. Jadi coba saya nggak bisa. Kamu ternyata dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Kamu ternyata dikasih Tuhan. Amin. Iya, kita nggak sadar, Bapak Saudara. Kadang-kadang ketika kita nggak sadar dikasih Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang jorok, ya, yang kayaknya wah saya mah nggak berharga, udahlah nggak, cuek aja lah, gitu. Hidupku kayak gimana, mati juga nggak masalah. Seakan-akan nggak menyadari dia berharga. Jadi di sini anak muda aku berharga, amin. Jangan jual murah, amin. Amin. Jual mahal, amin. Iya. Ya, engkau Raja Wali, amin. Iya, jangan sering-sering main sama ayam, amin. Ayam tuh jorok, suka ngoreng-ngoreng di bawah terus ya. Raja Wali terbang tinggi. Biarpun sendiri berdua, dia tetap Raja Wali. Mainnya di atas, amin. Ya, supaya kita sadar hari-hari ini bahwa kita ini berharga. Nah, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik ya atau tidak, Paulus tahu bahwa kepuasan tidak datang dalam keadaan apapun, tetapi kepuasan datang dari kesadaran betapa dia adalah pribadi yang berharga. Kalau sudah sadar engkau adalah berharga, maka dimanapun kau berada, engkau akan menyadari itu, saudara. Engkau akan dipuaskan. Tuhan terima kasih. Iya, karena engkau beserta. Amin. Iya, ketika ketemu sama orang-orang yang luar biasa, saudara sadar engkau pun orang berharga. Ketika ada di antara orang-orang yang mungkin lemah, engkau pun sadar engkau tetap adalah pribadi yang berharga. Di tempat yang tinggi kita tidak menjadi tinggi hati, di tempat yang rendah kita tidak rendah diri. Amin. Kita adalah orang-orang yang sadar betapa kita sangat dicintai Tuhan. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita adalah anak-anak kesayangannya Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terus dikuatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita belum melihat pertolongan Tuhan terjadi. Iya, janda yang Dina ini boleh melihat Tuhan itu luar biasa.
saya sedih, saya terluka, saya kehilangan, bahkan mungkin udah gak ada harapan, tapi dia datang dengan belas kasihannya yang luar biasa, menolong saya. Jadi kenapa saudara beribadah? Kenapa saudara datang untuk berdoa kepada Tuhan? Mengapa saudara datang untuk melayani Tuhan? Karena saudara sadar saudara sudah diselamatkan. Amin. Jadi saudara datang ke gereja bukan supaya diberkati, amin, tapi karena sadar bahwa Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Saudara melayani bukan supaya disayang sama Tuhan lebih lagi. No. Tapi karena kita sudah disayang sama Tuhan, makanya kita kepengen melayani. Amin. Kalau saya punya anak 3 di rumah saudara, ya habis makan, cuci piring, kira-kira yang ngebantuinnya yang mana? Yang anak yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang mencintai mamanya. Amin. Iya dong. Kalau yang nggak mencintai mah langsung ambil HP main game ya kan gitu saudara ya. Yang lain lagi duduk langsung nonton Netflix. Tapi yang sayang sama mamanya, mama lagi apa? Kerepotan dia akan lakukan itu. Jadi yang melayani bahwa saudara adalah yang cinta sama Tuhan. Amin. Iya dong. Iya, kalau saudara belum merasakan cinta Tuhan, jangan melayani karena saudara bisa kecewa. Ya, banyak orang kecewa bukan di luar sana tapi di dalam gereja karena mereka mau melakukan sesuatu untuk supaya mendapatkan validasi, pujian, supaya mendapatkan apa. Kalau nggak dipuji kira-kira gimana? Capek udah jadi single nggak ada yang muji katanya gitu ya, malah diolok-olok, wah salah tadi lagunya katanya gitu ya, salah tadi kuncinya gitu ya, pukulan drumnya dan lain sebagainya. Kita di sini Bapak Ibu Saudara sering kali begitu. Tapi ketika kita sadar bahwa kita melayani bukan untuk validasi, bukan untuk dipuji, tapi karena kita apa? Mencintai Tuhan, maka saya percaya saudara akan dapat menikmati Tuhan. Amin. Kita datang ke gereja bukan karena terpaksa, tapi karena percaya Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Jadi saya glorikan sekali lagi, kamu ternyata sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya ya. Jadi siap-siap melayani Tuhan semua. Amin. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ayo sekarang mulai ya, ketika kita menyadari kita sangat dikasih Tuhan, Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayo coba membangun mentalitas kita ya dengan luar biasa. Jangan merasa saudara hari-hari ini menjadi orang yang yang merasa kamu udah gagal, ini akhir segalanya. Ya, ayo kita jadi orang yang luar biasa. Gagal bukan akhir dari segalanya. Amin. Iya, karena dari kegagalan justru Tuhan akan memberikan kemenangan. Singgol kiri saudara, jangan takut gagal. Amin. Iya. Itu bukan akhir segalanya. Amin. Iya, gagal sekali, 2 kali, 1000 kali, terus bangun. Amin. Iya. Orang benar itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. 7 kali dia jatuh, sekali lagi bangun lagi. Amin. Enggak pernah menyerah. Jadi jangan berpikir atau membangun mentalitas kalau udah gagal, wah ini akhir segalanya. No, belum. Amin. Apapun yang kau sedang bangun hari ini, kalau gagal, ayo bangun lagi. Amin. Bangun lagi. Gagal usaha, bangun lagi. Gagal pernikahan, bangun lagi. Gagal ngurus anak, bangun lagi. Apalagi Bapak Saudara. Gagal apapun, ayo bangun lagi. Jadi single dari saudara, bangun. Amin. Ya. Jangan terpuruk terus, bangun. Gagal sekolah, bangun lagi. Ya, gagal tes ujian, bangun lagi, coba lagi. Saya percaya Tuhan ingin kita mematahkan mentalitas, Saudara. Gagal itu bukan akhir, supaya kita disadarkan bahwa bersama dengan Tuhan, kegagalan itu, kelemahan itu bukan lagi sebuah akhir, tapi justru melalui kelemahan itulah Tuhan ingin menunjukkan kuasa. Ini penting untuk kita sadari, Saudara. Setiap orang sukses itu pernah gagal. Amin. Enggak ada orang sukses yang enggak pernah gagal. Justru di dalam kegagalan itu dia mulai membangun lagi, melihat yang lemahnya mana, yang kurang bagusnya di mana. Ya, melalui kegagalan demi kegagalan, orang sukses itu maju lagi, bangun lagi, membentuk keberadaan yang lebih lagi. Ini penting buat kita. Mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah menyerah, mereka bangkit lagi, belajar lagi, mencoba lagi Bapak Ibu Saudara, supaya mereka menemukan keberhasilan itu dalam kehidupan mereka, kesuksesan itu di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapak Saudara, ketika kita baca Alkitab, ini bukan berisi orang-orang yang sukses. Kebanyakan Alkitab itu berisi orang yang gagal. Bahkan semua orang yang ditulis di sini pernah mengalami kegagalan. Ya. Alkitab berisi bukan hanya orang-orang yang berhasil,
Tetapi orang-orang yang banyak mengalami kegagalan, ya, orang-orang yang gagal, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tidak pernah menyerah karena mereka percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan. Kadang-kadang kegagalan itu bisa terjadi karena kita memaksakan keinginan kita, bukan sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Gagal bukan akhir dari segalanya. Justru bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Amin. Gagal di sono, bangun di sini. Gagal di sini, bangun di sana. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Enggak usah gampang menyerah. Jika kita sedih, ayo menangis. Enggak apa saudara. It's okay, ya. Karena berkat Tuhan bisa datang kapanpun dan di mana. Lagi sedih ya sedih aja. Lagi senang ya senang aja. Karena kadang-kadang orang ada pemasukan begini, jangan terlalu senang lah, ntar bentar lagi sedih. Ya begitu saudara. Jadi kita lagi senang takut. Iya gitu ya. Lagi sedih jadi apa? Enggak senang udah pasti kan gitu. Ini lagi senang aja udah takut sedih katanya gitu. Ya senang aja is okay. Lagi sedih nangis saja. Oke, amin. Iya, karena berkat Tuhan bisa datang kapan pun. Percaya nggak berkat Tuhan bisa datang kapan pun? Amin. Iya. Ketika saudara nggak nyangka, ketika saudara nggak duga, wah dulu saya pikir nggak bakal berhasil, wah dulu saya pikir wah begini begitu, tapi ternyata Tuhan bisa memberkati kita dimanapun, kapanpun. Amin. Bahkan Yusuf di dalam penjara diberkati Tuhan. Bisa ketemu sama 2 orang juru masak dan juru minum. Akhirnya dia berjumpa dengan raja. Akhirnya dia jadi orang nomor 2 di sana. Memimpin, menolong, menjadi berkat bagi saudaranya, menjadi berkat bagi bangsanya. Wow. Orang yang dianggap gagal bisa menjadi berkat. Amin. Iya, jadi hari-hari ini jangan pernah putus asa. Berkat Tuhan bisa datang kapanpun. Amin. Jadi senggol kiri sadar, jangan putus asa. Amin. Iya, berkat Tuhan bisa datang dimanapun. Amin. Iya, ya. Suatu ketika ada dikisahkan bagi saudara, ada seorang janda, dia lagi berduka cita. Iya, udah kehilangan suaminya, anak-anaknya juga mengalami masalah, usahanya mengalami masalah, dia kepengen nangis gitu loh. Nangis di rumah nggak enak. Ya. Nangis di jalan, dia malu. Jadi akhirnya Bapak Saudara, dia pas kebetulan lagi lewat ada rumah duka di situ. Ya, pas kebetulan ada orang yang berduka, dia masuk ke situ. Karena kalau nangis di rumah duka pasti apa? Nggak ada orang bermasalah. Jadi dia masuk ke situ, pas kebetulan ada orang lagi berduka, ada peti di situ, ya. Lalu dia masuk, dia nangis, saudara, ya. Di depan peti itu dia nangis, wah dia senang, dia keluarin nangisnya, unek-uneknya gitu ya. Wah senang banget karena nggak ada orang komplain, dia nggak malu karena wajar dong nangis di rumah duka. Waduh Tuhan, ya, nangis banget dia, pokoknya melampiaskan kesedihannya. Ketika lagi nangis itu tiba-tiba ada 2 ibu-ibu datang berbisik sama dia. Nangisnya tiba-tiba berhenti, saudara. Berhenti. Kira-kira apa yang dibisikin ya? Saudara mau tahu apa yang dibisikin? Ya, dia lagi dibisikin. Udah, jangan terlalu nangis. Nanti warisannya kita bagi 3, katanya begitu, saudara. Jadi ternyata ibu-ibu ini disangka apa? Istri keberapa? Istri ketiganya lagi nangis. Jadi nanti kita bagi 3 ya. Itu di sana ada kantong tuh 10 juta, kamu ambil aja dulu ya kan begitu ya. Nanti besok kita bagi bertiga ya. Pulang bawa duit berapa? 10 juta. Puji Tuhan, ternyata berkat bisa datang di mana saja. Haleluya. Ya senggol kirinya saudara, jangan terlalu sedih ya. Berkat bisa datang dari mana saja, amin. Iya, kasih tepuk tangan bagi Yesus kita ya. Iya, Tuhan ternyata begitu murah hati ya untuk memberikan kekuatan saat kita membutuhkan, sehingga kita dapat menemukan identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan, kepercayaan kita di dalam Tuhan, bahkan kepuasan di dalam Tuhan. Wow, ini semua orang nggak dapat, saudara. Kalau sudah perhatikan orang kaya manapun dia tidak akan bisa menemukan kepuasan. Banyak orang kaya malah matinya bunuh diri. Banyak orang terkenal malah matinya overdosis. Kenapa? Karena nggak ada kepuasan. Dia cari di luar sana.
Ya, dia cari dengan hal-hal yang dia pikir itu bisa membuat dia puas. Harta dia pikir bisa membuat dia puas. Ya, kepuasan di dunia mungkin dia pikir membuat dia enggak, saudara. Hanya di dalam Tuhan ada kepuasan. Amin. Jadi hari-hari ini, ayo sadari hal ini. Ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Amin. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian, anugerah tanpa syarat buat kita. Yesus itu adalah anugerah buat Bapak Ibu Saudara. Ya, dia datang untuk menebus hidup saudara dari dosa, dari kelemahan, dari kesalahan, dari sakit penyakit, dari kematian, supaya saudara yang menerima dia diselamatkan, saudara. Ya, ini hal yang luar biasa. Jangan pernah menyerah dalam kelemahan. Justru kuasa Tuhan apa? Iya, kuat, dinyatakan. Wow, dahsyat banget ya. Jadi hari-hari ini kalau saudara mau dipuaskan, ayo percaya Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan saya pastikan saudara mengalami hal yang luar biasa ya. Jadi jangan pernah membangun mentalitas gagal menyerah. Tapi jangan pernah menyerah. Yang lain lagi, jangan terlalu sering mengeluh. Amin. Amin. Mengucap syukur. Kita kebanyakan ngeluh. Kalau lagi gagal, lagi sakit, lagi kekurangan, kita banyak mengeluh. 1 Tesalonika 5 ya ayat yang ke-18 berkata demikian, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya, dikatakan di situ. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengeluh hanya akan melemahkan mental kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah merasa lelah di dalam perjalanan kehidupan kita, tapi jangan biarkan hal itu menjadi kebiasaan. Dikit-dikit ngeluh, capek dikit ngeluh, ketemu bos galak ngeluh, saudara ya. Kerjaannya lagi repot dikit ngeluh. Ubah hal-hal itu, ya. Ubah keluhan kita menjadi ucapan syukur. Amin. Iya. Ubah kecewa kita menjadi sesuatu kekuatan untuk kita melakukan sesuatu. Jangan gampang mengeluh. Istri-istri jangan gampang ngeluh. Amin. Yang aminnya suami. Amin. Amin, istri-istri, amin. Ya, suami-suami jangan gampang ngeluh. Amin. Tuh, ibu-ibu yang ngecat kayak kan gitu. Intimidasi kayak suami-suami ini kan gitu ya. Ayo kita mulai belajar, jangan gampang mengeluh, tapi ayo mengucap syukur dalam segala perkara. Karena inilah yang Allah kehendaki. Itu akan mengubah kecewa kita menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengucap syukur kita akan dapat diberikan kekuatan sama Tuhan untuk kita dapat menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Ini yang penting untuk kita lakukan hari-hari ini, mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Iya. Suatu ketika ada OB ya, tukang bersih-bersih begitu ya, di lift gitu, dia bersihin, ngelapin gitu tiap pagi dia kerja, saudara. Ya di dalam lift dia lapin sampai mengkilap gitu ya. Dia nggak pernah ngeluh, dia selalu mengucap syukur. Bahkan ketika kerja pun dia nyanyi anugerahmu, wah gitu, semangat gitu ya. Sampai ada itu kan karena lift itu di apartemen tempat ada bos-bos yang tinggal di situ. Setiap pagi bos-bos itu ngelihat nih anak muda selalu mengucap syukur, kerjanya luar biasa gitu. Kira-kira kalau bos ini lagi butuh pekerja di kantornya, pilih yang mana? Pilih yang selalu mengucap syukur daripada yang ngomel, nyampur sampai ngomel, aduh capek, gajinya kecil ya kan gitu, kerjanya berat begini gitu kan. Ya mendingan yang ini, walaupun dalam kondisi apapun dia mengucap syukur. Artinya mentalitasnya beda, saudara. Jadi ketika dia butuh, dia cari anak ini. Mana itu anak yang setiap pagi ngelapin lift ya. Saya lagi butuh pegawai. Senang orang yang mengucap syukur. Jadi saya ngomongin saudara, mengucap syukur. Amin. Haleluya ya. Daripada kita mengucap syukur, karena Allah ingin supaya kita melakukan hal itu. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur tanpa disadari, ya ini sebenarnya sedang menyatakan iman, percaya kita. Ya. Di dalam segala perkara kita sedang menyatakan iman. Amin. Ibadah itu adalah pernyataan iman. Amin.
Iya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Saudara? Karena tanpa disadari ini semuanya pernyataan iman percaya kita. Banyak orang kadang-kadang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan mengucap syukur, tidak peduli dengan memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak mau menyatakan iman mereka. Iya. Sehingga kalau mereka tidak mau menyatakan itu, iman tanpa perbuatan gimana? Nah, ternyata kita nggak punya iman ternyata, Bapak Saudara. Iya. Ayo sering-sering dengar firman Tuhan. Amin. Iya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayo belajar mengenal Kristus. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia rela mati buat saudara, berkorban buat saudara, untuk supaya saudara diberkati. Amin. Iya, sehingga muncul iman Tuhan. Aku percaya ya, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Jadi di dalam kelemahanmu, di dalam kegagalanmu, di dalam kesusahanmu, pergumulanmu, engkau ketika punya iman, engkau tetap mengucap syukur, karena itu pernyataan iman percaya di dalam segala kelemahanku. Aku percaya Tuhan pertolonganmu aja. Ini hal yang terjadi dan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadilah sesuai dengan iman. Jadi saya berbeda dengan saudara. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Iya, ketika saudara beribadah ke tempat ini, saudara diberkati. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika saudara melayani, saudara percaya ini semuanya karena Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman. Ketika aku bekerja, aku percaya Tuhan ketika melakukan ini sesuai dengan kehendak. Amin. Ini semuanya harus ada dalam diri saudara. Dan yang terakhir saudara, kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang mendukung saudara. Bukan orang-orang yang apa? Iya, yang menggagalkan hidup saudara. Kelilingi saudara, miliki komunitas yang saling membangun. Kita tidak harus kuat sendirian. Cari lingkungan yang sehat, teman-teman yang mendukung, amin. Orang-orang yang mau menarikmu saat kamu hampir tenggelam. Lingkungan yang positif adalah vitamin mental yang sangat ampuh. Jangan dilingkupi dengan orang-orang yang toksik, yang selalu berkata, baju lu mah jelek banget, ya kan gitu. Lu mah nggak bakalan bisa, lu mah pasti gagal, tampak pas-pasan mah nggak bakalan maju, gitu. Kira-kira gimana saudara? Ya, ini yang membuat kita akhirnya, ya kan gitu, nggak semangat gitu. Ya. Tapi ketika sudah dilingkupi dengan orang-orang, ayo, ya, walaupun kita hitam tapi manis, ya kan begitu saudara ya. Walaupun kita ini kayaknya lemah, sekolah aja S3, SD, SMP, SMA nggak usah menyerah, ya kan gitu. Amin. Iya dong, ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kamu pasti bisa. Amin. Amin saudara. Iya dong, jangan menjatuhkan, jangan membuat orang lemah. Ini lingkungan seperti ini sering kali terjadi. Kita ketemu orang langsung ngomongin orang, kita ketemu orang langsung ngomongin orang. Besok kita nggak ada di situ ngomongin saudara, ya kan begitu ya. Ayo mulai belajar, jangan ngomongin orang. Amin. Orang mah semua juga jelek, nggak ada bagusnya. Tapi ayo mulai belajar pertemanan yang mendukung saudara, yang sehat. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kita. Cari komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Amin. Iya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling ngomongin, bukan saling membinasakan saudara. Ini sebuah keberanian yang harusnya kita miliki. Inilah yang Tuhan maksudkan ketika kita berkata bahwa kasih karunia yang sudah cukup itu semuanya bagi kita. Amin. Inilah yang kita perlukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mempercayai Tuhan, ya, lebih dari segalanya. Menyadari siapa kita di dalam Tuhan kita adalah orang-orang berharga. Kalau saudara merasa dirimu berharga, saudara akan membangun orang lain juga yang tadinya lemah, gagal, merasa tidak mampu, juga engkau akan berkata, engkau pasti bisa. Amin. Engkau pasti berhasil. Enggak usah takut. Maju terus. Enggak pernah menyerah karena Tuhan kita luar biasa. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan bisa memberkati kita. Bahkan di saat-saat kita lemah, Tuhan bisa memberkati kita. Enggak ada yang bisa menghalangi kita, saudara. Karena Tuhan kita luar biasa. Jadi hari ini apapun yang kau alami, mungkin kau sedang gagal, mungkin kau sedang merasa hidupmu penuh dengan masalah, pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Tuhan sudah membayar semua harga yang harus dibayar. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan pernah menambah. Jadi cari siapa? Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Cari berkat. Kadang-kadang
masalah, tapi cari Tuhan yang memberkati saudara. Saya yakinkan saudara menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Saya undang tim pelayan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini, aku hidup karena percaya. Ya sama-sama bangkit berdiri saudara. Ya, semuanya diberkati, amin. Haleluya. Ya, Tuhan kita luar biasa. Jadi ke depan nanti bagi saudara apapun yang terjadi, kasih karunia cukup buat kita. Jangan pernah putus asa. Ayo coba lagi bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Bapak terima kasih. Materaikan semua berkat yang menjadi bagian dalam hidup kita. Menyadarkan kami betapa kami berharga. Kami adalah anak-anak yang Kau kasih. Haleluya.
kemuliaan dalam hidup setiap kami. Menyadarkan kami betapa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu. Pribadi-pribadi yang sangat Engkau kasihi, yang Engkau jadikan kami anak-anak yang Engkau cintai, di mana Engkau sudah membayar segala sesuatu yang harus kami bayar. Engkau sudah berikan kemenangan itu bagi setiap kami, sehingga hari ini kami sadar betapa kami lebih daripada pemenang oleh karena karya Kristus yang luar biasa. Bapak tilik setiap hati. Mungkin ada beberapa kami mengalami begitu banyak kegagalan, begitu banyak luka hari-hari ini, begitu banyak kesedihan yang dialami, begitu banyak masalah pergumulan yang dialami oleh karena situasi kondisi yang ada. Tetapi biarkan kami boleh mengarahkan pandangan kami tertuju kepada-Mu, bahwa Engkau Allah yang sudah membayar semua syarat yang harus kami bayar. Engkau yang sudah membayar segala sesuatu yang harus kami bayar, ya Allah, supaya kami dibenarkan, dikuduskan, dan diberkati. Oleh sebab itu kami percaya Engkau Allah yang akan penuh dengan belas kasihan datang kepada kami, akan melakukan perkara yang luar biasa, mengangkat segala luka yang ada, memulihkan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, memberkati keberadaan hidup kami dengan apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Karena Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, balut segala luka hati hari-hari ini, balut dengan kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh disadarkan hari ini betapa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu, umat kesayangan-Mu, anak-anak yang dicintai oleh Engkau. Sehingga kami yakin dan percaya apapun tantangan kami di depan, apapun masalah persoalan kami akan tetap pegang teguh keyakinan kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup menggenapi segala apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Sehingga semuanya boleh menjadi berhasil karena Tuhan. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah atas setiap kami. Mana jemaat dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, dan terus memberkati hidupmu dengan berkatnya yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan akan terus memenuhi hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong, menghibur, menguatkan engkau, bahkan mengarahkan kepada tujuan ilahinya, sehingga dimanapun engkau berada berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.